warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang program linier. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan melihat atau memahami, mempelajari dengan cara pintas. Artinya adalah, cara pintasnya adalah kita mengerjakan langsung soal-soal yang menyangkut pada materi program linier. Inti dari program linier itu apa? Jadi nanti kita akan membahas soal-soal tentang, pertama, soal cerita. Soal cerita diketahui, kita disuruh nanti merubahnya ke dalam model matematika. Kemudian yang kedua, kita disuguhkan dengan pertidaksamaan. Jadi nanti ada pertidaksamaan ya, pertidaksamaan linier. Nah, kita disuruh menentukan daerah penyelesaiannya lewat grafik. Yang ketiga, kebalikan, grafiknya ada, kita disuruh menentukan pertidaksamaannya. Nah, jadi seputar itulah nanti ya. Yang keempat, ada istilah fungsi kendala atau dikenal juga dengan fungsi tujuan. Yang kelima, nilai optimum. Nah, nilai optimum ini ada nanti istilahnya nilai maksimum, ada dua ya nilai optimum itu. Yang kedua nilai minimum. Nah, seputar inilah nanti soal-soal dalam program linier. Jadi biar lebih paham, kita langsung eksekusi dengan soal-soal yang berhubungan dengan poin-poin yang sudah kita kasih gambaran ini. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Yang pertama, ini soal cerita. Yang namanya cerita sudah pasti sangat panjang ya. Nah, bagaimana soal yang panjang ini, soal cerita ini, kita harus merubahnya ke dalam bentuk, ke dalam model matematika. Perhatikan soalnya. Sebuah perusahaan roti membuat dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Roti A memerlukan 4 gram gula pasir dan 6 gram tepung terigu. Roti B memerlukan 8 gram gula pasir dan 9 gram tepung terigu. Tersedia paling sedikit 16 kg gula pasir dan 21 kg tepung terigu. Tentukan model matematika yang tepat. Nah, ini dia dari permasalahan tersebut. Kita akan jawab. Jadi, kita harus pandai menangkap inti dari soal. Ada dua jenis roti, roti A dan roti B. Nah, berarti yang penting adalah dalam soal cerita itu merubah ke dalam model matematika, yaitu permisalan. Jadi kita misalkan roti A dengan X, roti B dengan Y. Jadi kita misalkan dengan variabel. Nah, kemudian lanjut kita lagi ya. Atau bisa juga dengan memakai tabel biar lebih gampang. Jadi kita buatkan tabelnya. Roti A itu tadi X ya. Roti B Y, karena sudah kita misalkan. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh roti A sama roti B? Gula pasir dan tepung terigu. Jadi biar lebih terarah. Lihat soal. Roti A, langsung aja. Roti A memerlukan 4 gram gula pasir, berarti 4 gram gula pasir dan 6 gram tepung terigu, berarti di sini 6 gram. Oke, roti B, lanjut roti B. 8 gram gula pasir, berarti di sini 8 gram. 9 gram tepung terigu, berarti di sini
9. Nah, jadi dionggok-onggok seperti itu. Ingat ya, gula pasir di sini sama-sama di atas, tergu sini 6 gram untuk A, 9 gram untuk roti B. Kemudian perhatikan bahasa soal berikutnya. Tersedia, jadi gula pasir tersedia paling sedikit. Nah, apa tanda paling sedikit? Paling sedikit 16 kilo. Jadi gula pasir ini untuk roti A dan roti B paling sedikit 16 kilo. Artinya apa? 17 boleh nggak? Boleh, karena paling sedikit itu 16 kilo. Jadi bahasa paling sedikit ini kita terjemahkan ke dalam matematika, itu menjadi lambang besar sama 16. Paling sedikit 16, 17 boleh nggak? Boleh. 18 boleh nggak? Boleh. Ini kan artinya besar sama 16. Jadi stylenya 16. Jadi ini total gulanya, gula pasirnya itu 16. Ingat lagi, di sini tandanya kilogram. Artinya apa? Ini temannya gram-gram semua ya. Jadikan ke gram. Berarti di sini 16.000 gram. Biar sama gram semua. Tepung terigu ini kan paling sedikit ini untuk gula pasir dan tepung terigu paling sedikit 21 kilo. Dua-dua boleh nggak? Boleh. Artinya apa? Masih memakai tanda besar sama 21. Kita opor ke sini jadinya 21.000. Kenapa? Karena ini kilo. Teman-temannya gram. Jadi biar sama ya. Kita jadikan dia gram semua. Biar nanti saat menjodohkan sama-sama semua tandanya. Jadi tetap diperhatikan ya satuannya. Nah, ini harus diperhatikan satuannya. Kalau ini mau dirubah jadi kilo boleh. Ini aja kilo, ini tetap boleh. Atau ini yang dijadikan gram. Yang penting adalah nanti saat penyatuan tandanya harus sama. Satuannya harus sama. Nah, sekarang kita tinggal menggabungkan. Berarti ini tandanya, satuannya nggak usah dibuat ya. Gram-gram ini nggak usah kita ajak dia ke dalam persamaan. Berarti ini 4. Ini X ya. 4X tambah 8 Y. Nah, ini tandanya ya. Besar sama. Dari mana tadi dapat besar sama? Ini dia. Paling sedikit. Jadi paling sedikit itu diartikan dengan tanda besar sama 16.000. Nah, ini persamaan pertama. Perhatikan 4, 8, 16.000. Artinya apa? Masih bisa disederhanakan. Ingat, kalau menyederhanakan semuanya harus sama-sama dibagi dalam satu bilangan. Nah, ini kan bisa dibagi 4 semuanya ya. Berarti ini dibagi 4 semua. Ini jadinya X tambah 2Y besar sama 4.000. Dapat kita persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua. Berarti 6X. Nggak usah dibuat gramnya ya. 6X tambah 9Y. Ini untuk roti B. Tergunya ya. 6X tambah 9Y besar sama 21. Perhatikan angkanya. 6, 9, 21. Sama-sama bisa diperkecil. Ini kita bagi dengan 3. Jadinya 2X tambah 3Y besar sama 7.000. Nah, ini biasanya dalam jawaban soal itu dikumpulkan. Berarti ini X tambah 2Y besar sama 4.000. Kemudian 2X tambah 3Y besar sama 7.000. Inilah model matematika yang diminta. Atau ada nanti sebagian buku yang menambahkan X-nya besar dari 0,
Y-nya besar dari 0. Nah, ini jawaban pertama. Selanjutnya kita akan lihat contoh soal yang kedua, yaitu pertidaksamaannya diketahui yang ditanya grafik. Nah, ini soalnya contohnya ya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di bawah ini. 3x tambah 5y kecil sama 15, 2x tambah 5y besar sama 0, x besar sama 0, y besar sama 0. Nah, kita disuruh menentukan daerah penyelesaian. Nah, kita akan jawab ya. Jawab. Nah, ini dinamakan dengan persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Nah, ini kan karena nggak ada angka yang lain ya. Ini aja kita fokus 1 dan 2. Jadi 3x tambah 5y kecil sama 15. Nah, ini persamaan pertama. Ini kan kecil sama. Sementara kita kan butuh titik-titik ya. Karena untuk menentukan daerah penyelesaian kita butuh grafik. Untuk membuat grafik kita butuh titik-titik bantu. Nah, sebetulnya kita bebas memilih titik apa saja. Nah, cuman yang lebih gampang adalah kita butuh untuk satu pertidaksamaan ini kita hanya butuh 2 titik saja, 2 pasang titik. Nah, untuk itu kita ambil yang paling gampang. Bagaimana caranya? Kita akan meminta bantuan dengan titik potong. Jadi, kalau kita memakai titik potong, jadi ini biasanya disingkat dengan tipot ya, titik potong. Nah, jadi yang pertama, kalau tipotnya itu, titik potong itu pada sumbu X, berarti otomatis Y-nya sama dengan 0. Nah, kita ambillah pertidaksamaan yang ini. 3X tambah 5Y. Buat sementara, kita buatkan aja dulu sama dengan 15. Ini untuk memudahkan pengoperasian ya. Nah, kalau sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Gantikan variabel Y, substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan yang ini, ke soal. Berarti 3X tambah 5 kali 0 sama dengan 15. Berarti 3X, 5 kali 0, 0. Sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15 bagi 3. X sama dengan 5. Dapat kita satu pasang titik. Kalau titik itu, anggaplah kita namakan dengan titik A ya. Yang namanya titik koordinat itu dia X, Y. Perhatikan, apa tadi hasilnya A? X-nya 5. Berarti 5. Y-nya berapa? Y-nya 0. Berarti kita sudah punya satu titik. 5,0. Ini nanti yang kita perlukan. Kemudian kalau titik potongnya pada sumbu Y, nah dia harus sepasang. Tipot sumbu X 1 berarti otomatis yang kedua tipot sumbu Y. Kalau titik potongnya pada sumbu Y, secara otomatis X-nya yang 0. Nah, tinggal digantikan seperti tadi. 3X tambah 5Y sama dengan 15. Berarti ganti X-nya dengan 0. 3 kali 0 tambah 5Y sama dengan 15. 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 per 5. Y sama dengan 3. Kita dapat lagi titik yang kedua. Ingat titik koordinat X, Y ya. Berarti X-nya 0. Y-nya 3. 0,3. Selesailah garis pertama. Lanjut dengan garis kedua. Nah, lanjut dengan persamaan kedua. Dari persamaan kedua ya. Persamaan pertama sudah selesai. Lanjut persamaan kedua. Nah, langsung saja.
dengan metode yang sama, langkah-langkah yang sama. Titik potong pada sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti 2X tambah 5Y sama dengan 10. Ganti Y-nya dengan 0. 2X tambah 5 kali 0 sama dengan 10. 2X sama dengan 10. Berapa X? X sama dengan 10 bagi 2, 5. Lanjut. Titik potong pada sumbu Y, berarti secara otomatis X-nya sama dengan 0. Disubstitusikan lagi ke persamaan awal, persamaan kedua. Ganti X-nya dengan 0. Tambah 5Y sama dengan 10. 2 kali 0, 0. Berarti 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 per 5 berapa? 2. Nah, tinggal kita gabungkan. Berarti tadi ada titik A, ada titik B. Berarti ini titik C. Titik C X-nya sama dengan 5. Y-nya 0. Dapat satu lagi titik. Ini lagi titik D. Titik D X-nya berapa? X-nya 0. Y-nya 2. Kita memperoleh 4 titik. A, B, C, dan D. Inilah modal kita dalam membuat grafiknya. Nah, kita akan buat grafiknya ya. Titik-titik itu yang kita perlukan. Buat grafiknya. Ingat, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita fokus pada persamaan pertama. Persamaan pertama kan A ya, A 5,0. 5,0. X-nya 5. Ingat, X-nya 5. Berarti di sini dia. X-nya 5, anggaplah ini 5. Ini 0 di sini. Nah, berarti ini adalah titiknya A 5,0. Ingat posisinya 5-nya di X, berarti 5 di sumbu X. Kemudian B, karena ini kan A, ini pasangannya B, 0,3. 0,3. 3 itu di mana posisinya? 3 itu kan X, Y, berarti 3 di Y. Nah, berarti lebih kurang di sini. 3. Ini titik yang kedua. B 0,3. Kita sudah dapat 2 titik. Ini untuk persamaan 1. Pertidaksamaan 1 tadi ya. Gabungkan. Perpanjang garisnya. Selesai 1 garis. Lanjut C. Nah, C 5,0. Lagi-lagi 5,0. Berarti di sini. Di titik yang sama. Ini juga untuk C 5,0. D-nya 0,2, lebih kurang di sini. 2. Ini D 0,2. Jadi jangan salah menggabungkan nanti ya. Ini. Nah, itu grafiknya. Oke, kita akan kembalikan, kita ingat kembali soal awal. Nah, ini garis pertama ini, apa soalnya tadi? 3X tambah 5Y kecil sama 15. Ini garis pertama. Garis kedua, apa soalnya tadi? 2X tambah 5Y besar sama 10. Nah, kenapa kita kembalikan? Untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kita titik tolak nanti dari tanda soal yang sudah diketahui. Oke. Nah, ini yang pamungkasnya ya. Kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Sengaja ini dibersihkan grafiknya biar nanti jelas. Nah, kita kembalikan ke soal. Ini garis pertama. Garis pertama berarti persamaannya pertama. Mana tandanya? Tandanya kecil sama. Nah, perhatikan.
Kalau dia kecil sama, berarti daerah yang diarsir adalah di bawah grafik. Nah, ini garisnya kan? Garis grafik yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Nah, karena ini soalnya kecil sama, berarti diarsir sepanjang-panjangnya juga boleh. Arsir ke bawah. Kalau kecil sama tandanya, berarti diarsir ke bawah. Inilah, dari sini nanti kita bisa mengetahui daerah himpunan penyelesaiannya sampai habis garisnya. Garis yang pertama ya, ingat garis yang pertama, jangan sampai salah. Ini dia. Oke. Kemudian lihat garis yang kedua. Ini garis yang kedua. Diperpanjang juga boleh. Ini yang kedua. Yang kedua apa tandanya? Besar sama. Jadi ingat, tadi kecil sama, yang diarsir ke bawah. Diarsir ke bawah. Otomatis kalau dia besar sama, yang diarsir adalah ke betul. Yang diarsir adalah ke atas. Nah, ini mulai dari sini kita arsir ke atas. Kita arsir ke atas sampai garisnya habis, paling ujung ya. Nah, kita arsir. Oke, nggak masalah mau keluar garis, mau kemana dia terserah, nggak masalah. Oke, nah, sampai di ujung. Kemudian ada lagi yang ketiga, X-nya besar dari 0. X besar dari 0. Berarti kita fokus ke sumbu X saja. Ini kan X ini sumbu X. Nah, dia di ini. Kalau X besar sama dari 0, berarti besar sama ke atas. Berarti kita arsir ke atas. Panjang-panjang gak masalah. Sepanjang sumbu X, sepanjang garis sumbu X, kita arsir ke atas. Jadi ini nanti misalkan ada penanya itu warna-warni ya, akan kelihatan nanti warna-warni. Kemudian Y lagi, Y juga besar. Besar sama dengan 0, berarti juga ke atas. Nah, karena garisnya ini Y ini adalah tegak, berarti kalau ke atas di sini adalah ke kanan. Ke kanan ya. Ke kanan. Sepanjang sumbu Y, sepanjang sumbu Y kita arsir. Nah, sekarang tugasnya adalah perhatikan daerah mana yang ini kan ada 4 garis berarti ya, ada 4 arsiran, ada 4 arsiran. Daerah mana yang bertemu garis keempat-empatnya? Di daerah itu ada garis keempat-empatnya, perhatikan. Nah, inilah daerahnya. Di sini ada garis keempat-empatnya. Ada garis pertama bertemu di sini, kedua juga, X juga, Y juga. Nah, ini dia. Berarti inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini. Ini ya, atau kita singkat dengan himpunan penyelesaian. Biasanya kalau di objektif atau soalnya berbentuk pilihan ganda, ininya nggak ada. Ininya hilang, tinggal hanya ini saja. Ini yang diarsir. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Yang garis-garisnya bertemu semuanya di sini. Nah, ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjut dengan soal berikutnya. Oke, kita lanjut dengan model soal yang ketiga. Grafiknya diketahui, yang ditanya adalah tentukan pertidaksamaan linear. Nah, ini kita akan mengerjakan dengan cara trik cepat. Jadi pertama kita tandai dulu, ini boleh jadi garis pertama, ini boleh jadi garis kedua. Atau ini yang pertama, ini yang kedua, enggak masalah. Ini hanya untuk menandainya saja. Oke,
untuk garis pertama, kita lihat garis pertama. Garis pertama, berapa X-nya? X-nya 6. Lihat lagi Y. Berapa Y-nya? 4. Nah, bagaimana cara membuat pertidaksamaannya? Nah, ini kita gantikan 4 ke X, 6 ke Y. Berarti jadinya 4X tambah 6Y. Nah, untuk konstantanya berapa? Yang di sebelah kanan. Ini kalikan. Koefisien X dengan koefisien Y kalikan. 4 kali 6, 24. Kemudian bagaimana cara menentukan di sini kecil sama kah atau besar sama? Nah, kita lihatlah himpunan penyelesaiannya. Ini kan graf arsiran ya. Arsiran ini himpunannya arsiran. Biasanya kalau dalam buku diarsir ini. Nah, lihat. Ternyata arsirannya di bawah. Kalau di bawah berarti tadi apa? Tandanya adalah kecil sama. Selesai satu persamaan. Garis pertama. Lihat garis kedua. Garis kedua. Berapa X-nya? X garis kedua 4. Y garis kedua 8. Berarti kalau begitu 8X tambah 4Y kemudian dikalikan 32. Lihat, garis kedua ternyata juga di bawah. Arsirannya di bawah garis. Artinya apa? Juga kecil sama. Nah, perhatikan juga ini. Ini ternyata nih 4, 6, 24. Bisa diperkecil. Boleh diperkecil? Silahkan. Jadi kalau objektif misalnya nggak ada ya berarti harus diperkecil. Sama-sama dibagi dengan 2. 4 bagi 2, 2X. 6 bagi 2, 3Y. Kecil sama 12. Nah, ini setelah diperkecil. Oke, nah ini 8X tambah 4Y, 32. Ini juga bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 4. 8 bagi 4, 2X. Tambah 4 bagi 4, Y. Kecil sama. 32 bagi 4, 8. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian, ini nanti ada lagi bantuannya adalah X dan Y. Berarti X-nya kalau arsirannya ke atas, berarti X-nya besar dari 0. Ini Y, arsirannya juga sebelah kanan, berarti Y-nya juga besar dari 0. Nah, kalau begitu, kalau kita kumpulkan jadinya, jadi pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan linier yang diminta adalah 2X tambah 3Y kecil sama 12, 2X tambah Y kecil sama 8, X besar dari 0, Y besar dari 0. Nah, inilah jawaban yang diminta. Nah, ini model soal yang ketiga. Tetap semangat. Kita akan lanjut dengan model soal yang berikutnya pada video selanjutnya. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita coba beberapa soal untuk latihan biar pemahamannya lebih mantap lagi. Pertama, soalnya grafiknya diketahui, yang ditanya adalah sistem pertidaksamaan liniernya. Jadi ada bantuannya ya. Objektifnya A, B, C, D, dan E. Nah, yang kedua nanti itu pertidaksamaannya ada. Nah, nanti grafiknya yang ditanya. Ada juga objektifnya. Silahkan kalau mau jawab di komen, silahkan. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.